Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliska. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Dalam hari ini saya akan mempresentasikan judul SAP1 dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya akan mempresentasikan SAP dari pengertiannya terlebih dahulu. Di sini, pengertian dari SAP atau yang disebut dengan Simple as Possible adalah arsitektur komputer yang dirancang untuk tujuan edukasi dan pemahaman dasar tentang cara kerja sistem komputer. SAP1 ini sering digunakan dalam pengajaran arsitektur komputer karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menunjukkan konsep dasar. Di sini sebenarnya ada 3 SAP, yang pertama SAP1, SAP2, dan SAP3. Dari ketiga SAP ini adalah SAP1 yang sangat dasar atau yang sangat utama dalam pembelajaran untuk biasanya digunakan dalam sekolah-sekolah seperti jenjang SMA, bahkan kuliah, bahkan perguruan tinggi. Selanjutnya, di sini ada beberapa komponen utama dari SAP1. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang komponen utama tersebut. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah unit kontrol, yang kedua adalah ALU, yang ketiga adalah register, yang keempat memori, yang kelima bus data, dan yang terakhir adalah bus alamat. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa saja pengertian dari komponen utama SAP ini. Yang pertama ada unit control, yaitu tugas dia adalah mengendalikan operasi seluruh sistem yang ada di SAP1. Nah, itu adalah tugas dari unit control. Dan yang kedua adalah ALU. Nah, ALU ini tugasnya adalah melakukan operasi aritmatika, atau dia itu bertugas menghitung, mengurang, bahkan mengali, memperkalikan. Yang ketiga adalah register. Register ini adalah memori kecil yang cepat untuk menyimpan data sementara. Nah, kalau register ini hanya menyimpan data sementara saja. Dan yang keempat adalah memori. Kalau memori ini adalah tempat penyimpan data dan instruksi. Jadi kalau memori ini dia lebih besar atau di atasnya dari register. Dan yang kelima adalah bus data. Kalau bus data ini adalah saluran yang digunakan untuk mentransfer data antar komponen. Nah, jadi dia ini seperti semacam penghubung yang dia itu untuk mentransfer data antar komponen. Dan yang keenam atau yang terakhir ini adalah bus alamat. Nah, dia ini tugasnya adalah digunakan untuk mengidentifikasi lokasi memori yang akan diakses. Nah, ini adalah tadi beberapa komponen-komponen utama dari SAP1. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini adalah diagram arsitektur SAP1. Apa sih kira-kira diagram arsitektur SAP1 itu? Di sini adalah arsitektur SAP1 biasanya itu digambarkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen utama termasuk bus data dan alamat. Ini membantu dalam memahami aliran data dan kontrol dalam sistem. Nah, jadi nanti kita akan melihat contoh dari diagram arsitektur tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh dari arsitektur SAP1. Di sini saya sudah mencantumkan contoh dari arsitektur SAP1. Di sini ada PC, MAR, ADD, RAM, D, dan lainnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, SAP1 ini dia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah sederhana. Nah, SAP1 itu tuh program yang sangat sederhana dan dia itu memudahkan pemahaman konsep dasar arsitektur komputer. Jadi kalau SAP1 ini adalah yang paling dasar atau yang paling pertama dari SAP2 dan SAP3. Selanjutnya adalah edukasi. Kalau edukasi itu tuh sangat cocok untuk pengajaran di sekolah atau universitas. Nah, jadi kelebihan dari SAP1 itu salah satunya adalah edukasi yang cocok untuk pengajaran yang ada di perguruan tinggi, universitas ataupun sekolah. Nah, kalau dia sudah masuk ke SAP2 dan ke SAP3 itu tuh dia
lebih menaik tingkatnya ke yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah fleksibel. Kelebihan dari SAP1 itu ada fleksibel yang dapat dimodifikasi untuk menambahkan fitur baru atau untuk eksperimen. Nah, jadi dalam SAP1 ini mempunyai satu kelebihan lagi nih yang namanya fleksibel. Nah, dan jadi SAP1 ini dapat kita modif, atau bagi orang-orang yang ingin bereksperimen itu bisa mengembangkan lagi SAP1 ini menjadi lebih update gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan SAP1 itu dibagi menjadi 3. Ada SAP1, SAP2, dan SAP3. Di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa perbedaan dari SAP1, SAP2, dan SAP3. Nah, SAP itu merupakan singkatan dari Simple as Possible. Nah, dari semua SAP itu adalah model komputer sederhana yang dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar arsitektur komponen komputer. Setiap generasi SAP itu memiliki peningkatan dan kompleksitas yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau SAP1 itu masih dasar, atau untuk orang-orang yang ingin mempelajari SAP itu dari awal dulu atau dari SAP1 dulu. Nah, jadi jika sudah belajar dari SAP1 atau yang dasar, maka bisa mengembangkan lagi ke SAP2 dan SAP3. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa kesimpulan dari penjelasan saya tadi tentang SAP1, yaitu SAP1 itu adalah alat yang efektif untuk belajar tentang arsitektur komputer. Jadi SAP1 itu adalah alat yang sangat pas atau yang sangat berguna untuk mengembangkan minat kita tentang SAP, tentang arsitektur komputer tersebut. Dengan memahami komponen dan fungsinya, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja sistem komputer yang lebih kompleks. Jadi bagi orang-orang atau mahasiswa atau anak-anak SMA ingin mempelajari tentang arsitektur komputer, mereka bisa mempelajari SAP1 sebagai dasar dari pembelajaran arsitektur komputer. SAP1 ini menjadi fondasi yang baik untuk mempelajari sistem komputer yang lebih maju dan teknik pemrograman. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat tentang saya yang berjudul SAP1 atau Simple as Possible. Jadi kalau kita mempunyai minat untuk bereksperimen atau ingin mengembangkan hobi kita, kemampuan kita tentang membuat arsitektur komputer, kita bisa belajar terlebih dahulu melalui SAP1 atau Simple as Possible. Baiklah, mungkin cukup itu presentasi dari saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.